Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Shalom. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Sabtu, tanggal 30 April tahun 2022. Ini adalah hari terakhir di bulan April. Kasih Tuhan akan terus bersama dengan kita semua. Marilah menghadap Tuhan untuk mempersiapkan diri dalam membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari berdoa. Kami ingin mengenal kehendak-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Karena itu, biarlah Engkau Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat membaca dan merenungkan dengan baik firman-Mu, dan firman ini akan menjadi pedoman dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca kitab Kejadian pasal yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, yang mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengelolanya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkan di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abram dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki."
Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikian seluruh bacaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Kristus, tema kita ketika Allah berkunjung. Ketika Allah berkunjung. Ada istilah, tamu adalah raja. Mengapa demikian, sahabat-sahabat Kristus? Karena seseorang yang datang ke rumah kita harus kita jamu dan perlakukan dengan baik. Allah berkunjung kepada Abraham melalui tamu-tamunya. Ya, pada zaman itu Allah berbicara kepada umatnya dengan banyak cara, melalui penampakan, mimpi, penglihatan, dan yang paling sering adalah Allah menggunakan nabi-nabi sebagai perwakilannya. Sahabat-sahabat Kristus, kemudian jauh setelah itu Allah mengutus anaknya sebagai manusia untuk lebih jelas menunjukkan dirinya. Dari sini saudara, kita belajar bahwa Allah tidak membatasi dirinya berkomunikasi dengan manusia. Allah akan menggunakan berbagai cara untuk berkomunikasi dengan orang yang Dia kasihi. Salah satu caranya adalah melalui perjumpaan secara fisik, seperti yang dialami Abraham. Sesuai dengan kebiasaan yang ada, Abraham bersemangat menunjukkan keramahannya kepada 3 tamunya. Abraham memenuhi kebutuhan makan dan tempat istirahat bagi ketiga orang itu. Hal ini saudara menunjukkan bagaimana Abraham adalah seorang yang beriman. Apa yang dia lakukan kepada orang-orang asing itu? Ini menjadi bukti saudara, bukti nyata bagaimana dia menaati Allah. Oleh sebab imannya yang kuat kepada Allah. Dan Abraham, saudara-saudara, mendapat peneguhan janji Allah kepadanya. Sahabat-sahabat Kristus, seringkali kita menanyakan, apakah Allah hadir dan sanggup menolong kita keluar dari masalah? Mungkin itu wajar, tetapi janganlah kiranya kita meragukan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, karena Dia pasti menggunakan cara yang tepat untuk menolong kita. Mungkin saudara, cara Allah tidak seperti yang kita inginkan, tetapi yakinlah bahwa Allah peduli dan sanggup menolong kita sesuai kehendak-Nya. Yakinlah Allah selalu hadir, menemui kita, mengunjungi kita, dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari berserah kepadanya dan meyakini tentang kasih-Nya yang indah itu. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Yang menjadi masalah, kami sering meragukan kehadiran Tuhan. Ampuni kami. Ajar kami menyaksikan kehadiran-Mu, membuat kami kuat dan kokoh menjalani kehidupan ini. Bapa di sorga, seluruh hidup kami persembahkan padamu. Baik keluarga kami, anak-anak kami, kehidupan kami sebagai ayah, ibu, sebagai orang tua, Engkau kiranya selalu hadir dalam hidup kami. Bahkan pekerjaan kami, rencana-rencana kami Engkau berkati. Para orang tua kami, Bapak Ibu dalam usia emas, Engkau berkati agar dalam masa emas, dalam masa tua mereka selalu bersukacita di dalam Kristus, hidup kuat dan sehat. Demikian juga saudara-saudara kami yang selalu setia mendengarkan renungan harian ini.
Berkati hidup mereka Tuhan, biarlah Engkau selalu menyatakan kasih-Mu, kebaikan-Mu, dan mereka hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Banyak hamba-hamba-Mu yang selalu melayani, berkati mereka untuk teguh dalam pelayanan. Baik majelis pengurus OIG, dan juga Engkau memberkati Bapa, saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka. Yang berduka, hiburkan persoalan kami dengan ekonomi, pendidikan anak-anak, komunikasi, sosial, budaya. Masih banyak lagi masalah yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan tolong kami menyelesaikannya. Biar kami kuat dan dalam kasih-Mu kami terus berdiri dengan teguh meyakini kehadiran Kristus. Bangsa kami, pemerintah kami Tuhan berkati agar terus memerintah dengan bijaksana. Kasihi kami Tuhan, sertai kami, dan ampunilah semua dosa dan kesalahan yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan dengarkan kami yang selalu datang padamu dan berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang bangkit, Juru Selamat yang selalu hadir dalam hidup kami. Amin. Terima kasih, saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Kasih Tuhan menyertai-Mu. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.